Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran PPKN di kelas 7 bersama dengan Ibu Aitin Sumartini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini akan membahas materi tentang norma. Sebelumnya, kalian pahami dulu tentang gambar tersebut. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Kenapa mereka menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan? Tentu, di jalan raya itu ada aturannya. Kita tidak boleh menyeberang jalan di mana saja. Kalau disediakan tempat penyeberangan, maka kita harus menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Dalam gambar tersebut adalah zebra cross. Di tempat lain ada berupa jembatan penyeberangan. Kenapa itu dilakukan? Tentu untuk menjaga diri kita dari kecelakaan atau dari bahaya yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, tentang norma itu bukan hanya di jalan raya saja, tetapi dimanapun kita berada akan selalu ada norma. Apa itu norma? Ya, kalian pahami bahwa norma itu adalah kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sehingga aturan itu dimanapun kita berada akan ada aturan yang mengikat tentang tingkah laku kita. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan lingkungan berbangsa bernegara. Ada adagium yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Ini ungkapan dari Cicero. Sehingga dimanapun kita berada akan selalu menemui dengan aturan. Maka kita wajib menjunjung aturan-aturan yang berlaku di mana kita berada. Seperti peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus mentaati aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Anak-anakku sekalian, norma apa saja yang berlaku di masyarakat itu? Ada 4 jenis norma, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama adalah norma agama. Kalian bisa lihat dalam gambar bagaimana umat beragama menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang diyakininya. Sehingga norma agama ini bersumber dari kitab suci. Kitab suci itu merupakan wahyu Tuhan yang berisi perintah dan larangan. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Siapa yang memberikan sanksi? Tentu yang memberikan aturan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita dianggap baik dan termasuk orang yang taat terhadap ajaran agama, kita harus selalu patuh dan taat terhadap perintah dan larangan yang berdasarkan agama kita masing-masing. Mulai dari menjalankan ibadah secara rutin, melaksanakan ibadah-ibadah lain yang menurut agama kita harus dilakukan. Dan juga menghindari perbuatan yang dilarang. Maka kita melaksanakan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Norma yang kedua adalah norma kesopanan. Kesopanan dalam hal ini bersumber dari kebiasaan budaya masyarakat setempat, berupa kebiasaan, adat istiadat atau budaya. Maka jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial berupa celaan, gunjingan, bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Apa contohnya? Misalnya dalam gambar ini ada seorang pemuda yang duduk dengan santainya, di sampingnya ada seorang bapak yang berdiri dengan kondisi fisik yang sangat terbatas, dia berkebutuhan khusus. Kemudian di sampingnya juga ada seorang ibu hamil, dia tidak mengindahkan, seorang pemuda yang tidak mengindahkan lingkungan sekitar. Siapa yang harus didahulukan untuk duduk di tempat duduk itu? Maka perilaku itu tidak
mentaati terhadap norma kesopanan, tidak sesuai dengan budaya sekitar, yang semestinya dia mempersilahkan orang yang sangat membutuhkan untuk duduk. Maka bagaimana dengan reaksi masyarakat sekitar? Dia akan mendapatkan guncingan ataupun celaan. Contoh lainnya misalnya, kita ketika masuk rumah orang lain atau masuk rumah kita sendiri pun, kita supaya dianggap sopan, maka harus sesuai dengan tata krama yang berlaku di mana kita berada. Mengetuk pintu, ucapkan salam. Tentu salamnya silahkan menurut kebiasaan daerah masing-masing. Tetapi jika seandainya kita masuk rumah orang lain tanpa salam, tanpa mengetuk pintu, tentu ada reaksi dari penghuni rumah. Bisa jadi kita diusir, bisa jadi kita dianggap maling. Jadi kita harus melakukan aturan yang berlaku dalam hal ini tata krama sopan santun, termasuk dalam berbicara. Kita gunakan dalam berbahasa itu adalah bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Kepada orang tua kita menghormati dengan bahasa yang santun, tetapi kepada adik-adik di bawah kita, kita pun harus menghargai mereka. Berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini norma yang bersumber dari hati nurani manusia tentang suatu perbuatan baik atau buruk perilaku manusia berdasarkan hati nurani. Jika dilanggar akan mendapatkan siksaan batin, perasaan tidak tenang, perasaan was-was. Pernahkah kalian melakukan suatu perbuatan bohong misalnya? Berbohong kepada orang tua, uniko, usaha nipu kolot. Bu, beli buku itu 5.000 padahal 1.000 rupiah misalnya. Itu kan ada unsur kebohongan. Maka hati nurani setelah berbohong itu akan tidak tenang. Hati nurani tidak tenang. Akan ada perasaan was-was. Pernahkah kalian juga misalnya menyontek, orang lain tidak tahu, teman tidak tahu, guru tidak tahu. Setelah nyontek apa yang terjadi? Apakah hati kita tenang? Tentu tidak akan tenang. Karena kita telah melakukan suatu perbuatan salah. Berdasarkan hati nurani kita telah berbuat salah, membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, bahkan membohongi guru. Nah, di sini ada dalam gambar, ada amplop kosong. Ketika ada acara hajatan, kita diundang dan biasanya juga memberikan amplop, tetapi amplop yang kita berikan kosong. Walaupun pemilik hajat itu tidak tahu siapa yang memberikan amplop kosong, tapi pelakunya akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Siksaan batin. Dia tidak tenang telah memberikan amplop kosong. Dia telah melakukan perbuatan norma kesopanan. Sesuai dengan kebiasaan kita memberikan amplop kepada orang yang hajatan. Sesuai dengan kebiasaan. Tetapi amplop yang kita berikan kosong. Maka itu melanggar norma kesusilaan. Kita telah membohongi diri sendiri, membohongi pemilik hajatan tadi. Maka perasaan kita tidak akan tenang. Kemudian norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum. Hukum itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi yang berwenang. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman berupa denda, sitaan, penjara, atau bahkan pidana seumur hidup dan hukuman mati. Contohnya apa? Di jalan raya masih banyak para pelanggar, pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran, baik tidak memakai helm, tidak punya SIM, tidak punya STNK. Maka mereka ditilang dan wajib membayar denda. Itu sanksi yang harus dia terima. Sanksinya dari siapa? Dari negara. Ya. Kemudian perbuatan yang lain, banyak perbuatan kejahatan yang lain, misalnya mencuri, menganiaya orang lain, melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada orang lain, maka itu bisa dipidanakan dan ada sanksi hukumnya. Itu aturannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini, misalnya adalah hukum pidana. Nah, anak-anakku sekalian, untuk apa ada norma agama, norma hukum, norma kebiasaan atau kesopanan dan norma kesusilaan? Tentu ada tujuannya. Kenapa norma itu dibuat? Dalam gambar nampak di jalan raya tempat penyeberangan yang nampak rapih. Ditempatkan aturan penyeberangan jalan atau zebra cross.
ini akan tercipta keteraturan, ketertiban dalam masyarakat. Kemudian juga bisa melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah bisa menghargai hak-hak orang lain, hak keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas umum. Kemudian juga mewujudkan kepastian hukum. Adanya norma itu ada sanksinya. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi, pasti hukumnya, pasti aturannya, penegakan hukum yang tegas, yang jelas. Sehingga akan tercipta juga dalam kehidupan masyarakat yang damai, aman, tentram, nyaman. Nah, dimanapun kita berada, kalian dalam kondisi seperti ini, aturan yang ada di masyarakat taatilah. Termasuk dalam kondisi pandemi sekarang ini, yang sedang digalakan adalah bagaimana kita melaksanakan kebiasaan baru, adat kebiasaan baru, atau kita dengan cara membiasakan bermasker, memakai masker, kemudian juga kita harus membiasakan mencuci tangan, dan harus selalu menjaga jarak dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk apa itu? Aturannya sekarang ini untuk menghindari penyebaran virus yang lebih marak lagi akhir-akhir ini. Demikian penjelasan dalam tentang hakikat norma dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.